Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, musibah dan gempa di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala apabila manusia tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan dan lalai dari mengingatnya dan lalai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan. Allah memberikan musibah berupa penyakit, gempa, kebanjiran, angin ribut, dan selainnya, agar bertujuan orang-orang kafir bisa kembali ke jalan yang benar dan orang-orang yang lalai bisa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ayat-ayat itu Allah menakuti orang-orang beriman agar mereka bisa kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 59 Allah tegaskan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Tidaklah kami mengirim ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami, ya, berupa gempa dan selainnya, sebagai kecuali untuk memberikan rasa takut. Maka jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan dalam beberapa ayat tentang diantara sebab turunnya musibah, turunnya bala, azab, gempa dan selainnya, itu disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah tegaskan tentang azab yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kata Allah, fakullan akhadna bidzambihim faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadatu sayhatu wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man agraqna. Kata Allah, setiap dari mereka kami azab, kami siksa disebabkan karena perbuatan dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka umat sebelumnya, kata Allah, ada yang kami siksa mereka, kami azab mereka dengan kami utus hujan batu dari langit. Wa minhum man akhadatu sayha. Di antara mereka umat sebelumnya yang kami azab mereka, kami siksa mereka dengan suara teriakan yang sangat besar. Ya. Dan di antara mereka, kata Allah, wa minhum man khasafna bil ard. Di antara mereka umat sebelumnya yang kami siksa, kami tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke laut, seperti Fir'aun, ya. Korun, Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi beserta isi rumahnya dan hartanya. Semua itu disebabkan karena perbuatan dosanya. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-A'raf ayat 96 dan seterusnya Allah tegaskan, apabila manusia bertakwa kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan yang keluar dari langit dan bumi, ya. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat kami. Mereka mendustakan ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka, kami azab mereka disebabkan perbuatan dosa-dosa mereka. Allah tegaskan, kalau kita beriman bertakwa, maka Allah keluarkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau kita mendustakan, tidak beriman, maka Allah akan azab kita disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dalam ayat berikutnya, ayat 97, Allah mengatakan, afa amina ahlul qura. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum
an ya'tiyam ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk suatu kampung akan merasa aman dari azab kami yang datang di malam hari ketika mereka sedang tidur? Aw aminahul qura an ya'tiya ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu kampung merasa aman dari azab kami yang datang di waktu duha ketika mereka sedang bermain? Lihat jemaah, tsunami yang terjadi di Aceh terjadi pada waktu duha. Maka jemaah, ini jemaah, di antara hikmah Allah turunkan azab bala agar manusia itu bisa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah jemaah, kenapa sering terjadi gempa? Itu di antara sebabnya adanya kebanyakannya terjadi kemaksiatan, kemungkaran di muka bumi. Makanya Ali juga tegaskan, dinukil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali mengatakan, ma nuzila bala illa bima'siyatin wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah diturunkan suatu bala, musibah, kecuali disebabkan karena dosa kemaksiatan. Dan tidak akan diangkat musibah tersebut kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gempa jamaah, ini termasuk salah satu dari tanda kiamat kecil yang Allah kabarkan. Nabi kabarkan dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta yukbadul ilmu wa taksuru zalazil wa taksuru fitan. Kata Nabi, tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu itu dicabut, diangkat, tersebarnya kebodohan, wa taksuru zalazil, dan akan banyak terjadi gempa di mana-mana. Ini jemaah termasuk alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang Nabi kabarkan. Dan di antara hikmah agar kita yang lalai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, dan orang kafir bisa kembali kepada keimanan kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.